Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke seri belajar psikiatri. Jadi di materi sebelumnya kita masih masih paralel untuk pembahasan spektrum skizofrenia. Kita belum beralih ke pembahasan yang lain. Nah, materi sebelumnya adalah skizofreniform. Untuk yang saat ini kita membahas skizofrenia. Oke, jadi yang materi sebelum-sebelumnya tolong diendapkan dulu, dipahami. Khusus pada pembahasan kali ini, video saat ini kita membahas tentang skizofrenia. Barangkali sudah pernah dengar sebelum ini tentang skizofrenia? Kalau belum, kita bahas satu persatu. Nantinya saya akan membahas dengan pendekatan diagnosis dari dua pedoman. Yang satu DSM-5, yang satu PPDGJ-3. Karena bagaimanapun pada mahasiswa, pada dokter muda atau yang sedang stase di psikiatri saat ini barangkali masih menggunakan dua pedoman yang berbeda ini, enggak apa-apa, tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diikuti saja, dipelajari ya. Apapun yang kalian dapatkan saat pemeriksaan klinis bisa dicocokkan dengan pedoman diagnostik yang ada. Oke, jadi tetap disclaimer-nya sama, tidak untuk tidak untuk proses diagnosis, tidak. Jadi pembelajaran ini ditujukan untuk belajar pada mahasiswa kedokteran, dokter muda, pendalaman materi untuk CP atau dokter umum, serta profesi terkait. Jadi silakan untuk mengkonfirmasi kembali dengan buku teks atau jurnal yang reliable. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang skizofreniform. Jadi kalau skizofreniform itu hanya ada di DSM-5, tidak ada di BPDGJ-3. Yang membedakan adalah kriteria waktunya. Kalau kriteria waktu antara 1 bulan hingga periode 6 bulan, kita boleh memasukkan itu skizofreniform dengan catatan terpenuhi kriteria gejala yang sudah disebutkan. Barangkali bisa diulang dan dibuka kembali. Berikut adalah materi dalam skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Beberapa saat yang lalu ada yang menanyakan, dokter di DSM-5 itu untuk skizofrenia spektrum tersebut tidak hanya ini, ternyata ada psikotik due to another medical condition, ada katatonia due to another medical condition juga, other psychotic disorder. Oke, memang benar seperti itu. Hanya untuk beberapa pembahasan, terutama yang psikotik due to another medical condition sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Barangkali nanti bisa dicek di sana ya. Oke, untuk saat ini kita mengkhususkan diri untuk skizofrenia. Agak banyak, agak padat, jadi kalau seumpama mau sambil ngemil, mau sambil minum, boleh. Tapi tetap sambil mendengarkan saya. Jadi di sini ketika kita menggunakan pedoman diagnostik, kriteria diagnostik DSM-5, teman-teman akan dihadapkan dengan kriteria A sampai F. Jadi yang kriteria A sudah berulang-ulang saya sampaikan, 2 or more of the following, each present for a significant portion of time during a one-month period or less if successfully treated, at least one of these must be 1, 2, or 3. Ini ada di materi 5 features of psychotic disorder. Ya. Kemudian yang kriteria B, for a significant portion of the time since the onset of the disturbance. Jadi ketika muncul onset pertama kali dari gangguan tersebut, sudah mulai ada gangguan dalam hal fungsi atau beberapa area fungsi penting manusia, seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, perawatan diri, itu mulai terganggu. Kalau onsetnya pada anak-anak atau remaja, didapatkan kegagalan untuk meraih kapasitas maksimal dari hubungan interpersonal, akademik, atau fungsi pekerjaan. Hampir sama kriteria diagnostik dengan yang materi sebelumnya, skizofreniform. Namun yang membedakan ada di kriteria C. Continuous signs of the disturbance persist for at least 6 months. Ya, jadi gejala-gejala, tanda gejala itu bersifat berkesinambungan, persis menetap for at least setidaknya 6 bulan. The 6-month period must include at least 1 month of symptoms that meet criterion E. Nih, sini. Atau kita sebut dengan gejala fase aktif. Jadi gini, kalau kita belajar tentang skizofrenia, ada fase prodromal, ada fase aktif, dan ada fase
remisi atau fase residual. Nah, kalau prodromal itu, periode prodromal itu yang mengawali sebelum munculnya fase aktif. Di sini disebutkan, during this prodromal or residual periods, the signs of the disturbance may be manifested by only negative symptoms. Jadi kalau prodromal itu kan sebelum fase aktif ya, jadi dia akan selalu diikuti, seringnya diikuti gejala-gejala negatif. Penarikan diri, isolasi afek, hilang minat, nah ke arah sana. The signs of the disturbance may be manifested by only negative symptoms or by 2 or more symptoms listed in criterion A present in an attenuated form. Jadi sudah mulai muncul tuh pikiran-pikiran aneh, odd beliefs, unusual perceptual experiences, pengalaman-pengalaman persepsi yang nggak biasa. Kriteria D, schizoaffective disorder and depressive or bipolar disorder with psychotic features have been ruled out. Sekali lagi, have been ruled out. Jadi gejala skizofrenianya itu tidak boleh merupakan bagian dari gangguan skizoafektif, gangguan depresi, atau gangguan bipolar dengan gejala psikotik. Itu ya. No major depressive or manic episode have occurred concurrently with the active phase symptoms. Nggak boleh. If mood episodes have occurred during active phase symptoms, they have been present for a minority of the total duration of the active and residual periods of the illness. Katakan ada episode moodnya selama fase aktif, munculnya itu hanya sedikit, minority, sedikit saja, tidak menjadi gejala yang dominan. Not for predominant symptoms, enggak. Karena kalau predominant pada gejala moodnya, kita perlu curiga gangguan jiwa yang lain. Ya. Oke, kriteria E, the disturbance is not attributable to the physiological effect of a substance. Jadi nggak boleh merupakan bagian dikarenakan penyalahgunaan zat or another medical condition. Kriteria F, if there is a history of autism spectrum disorder, kalau ternyata dulu pernah punya riwayat gangguan spektrum autis, or a communication disorder of childhood onset, pas masa kanak pernah punya autis atau gangguan komunikasi, maka diagnosis tambahan skizofrenia itu hanya dibuat jika gejala yang dominan adalah halusinasi atau waham. Itu ya. In addition to the other required symptoms of schizophrenia are also present for at least 1 month. Or less if successfully treated. Dok, kenapa ya kok ada kata-kata or less if successfully treated, or less if successfully treated, yang di schizophreniform kemarin juga iya. Harapannya dia memang gejala itu muncul dalam 1 bulan, setidaknya dalam 1 bulan. Tapi gejala itu akan menghilang jika sudah diterapi dengan baik, maksudnya gitu. Nah, jadi inilah yang membedakan antara brief psychotic disorder, schizophreniform disorder, dan skizofrenia. Kita berbicara dalam durasi waktu. Sedangkan untuk gejalanya yang merupakan gejala dari gangguan psikotik. Maaf ya kalau berisik, karena banyak suara-suara yang lain selain suara saya. Nah, karena di sini fungsinya adalah fungsi pembelajaran, sehingga tetap harus belajar dari pedoman diagnosis yang berbeda. Karena karena rekan-rekan di sini masih dalam tahap belajar. Sama Dr. Uul juga masih tahap belajar. Sehingga kita perlu mempelajari, memasukkan banyak referensi. Oke, kalau kita menggunakan pedoman diagnostik PPDGJ-3 yang namanya skizofrenia itu harus ada sedikitnya. Sekali lagi, sedikitnya 1 gejala berikut ini yang amat jelas, atau 2 atau lebih gejala apabila kurang jelas. Jadi kita perlu sepakat ada kriteria A, B, C, D. Oke, kalau 1 saja jelas dari kriteria A, B, C, D, atau seandainya 2 atau lebih gejala kalau seumpama kurang jelas, maka kita bisa memasukkan itu sebagai kategori skizofrenia. Oke, kriteria A. Kriteria di sini adalah kelompok thought of, pikiran, isi pikir. Jadi kalau thought of echo, ya namanya echo. Berarti isi pikiran dirinya sendiri berulang, bergema di dalam kepala. Muncul sebagai isi pikiran ulangan.
Seringkali pasien akan mengatakan, iya dok, berisik sekali di dalam kepala saya, seperti ada pikiran yang bergema. Makanya kita sebut itu eko, karena eko itu menggema. Ya. Berikutnya adalah thought of insertion or withdrawal. Insert, masuk. Jadi ada isi pikiran dari luar yang masuk ke dalam dirinya, kepalanya, atau isi pikiran diambil keluar, makanya withdrawal. Ada insertion, masuk, ada withdrawal, keluar. Yang masuk keluar apanya? Isi pikirnya. Kemudian thought of broadcasting, broadcast siaran. Jadi yang tersiar adalah sekali lagi isi pikirnya. Isi pikiran tersiar keluar sehingga orang lain tahu. Adakah orang lain tahu apa yang kamu pikirkan tanpa kamu bercerita kepada mereka? Ya dok, kayaknya mereka tuh ngerti yang aku pikirin apa. Jadinya nggak enak. Jadi aku insecure gitu kalau kemana-mana serasa diawasi. Oke, hati-hati. Jangan-jangan bagian dari thought of broadcasting. Oke, jadi kelompok A adalah kelompok thought of. Kelompok B, di sini dibilang delusi. Kelompok B itu kelompok delusi atau kelompok waham. Yang pertama delusion of control, kontrol kendali. Maka artinya waham dikendalikan kekuatan dari luar. Iya dok, seolah-olah saya itu bukan saya, ini bukan saya dok, kayak saya dikendalikan. Nah, siapa yang mengendalikan? Enggak tahu siapa. Kayak dia mengendalikan saya dari jauh, saya tuh kayak dikontrol, kayak dipasangi remote gitu. Jadi apa yang saya lakukan tuh di luar kehendak saya. Yang kedua, delusion of influence. Jadi waham dipengaruhi, kekuatan dari luar. Bedanya saya yang tadi apa itu? Yang tadi dikendalikan, kontrol. Yang ini influence, dipengaruhi. Berikutnya delusion of passivity, pasif, tidak berdaya. Jadi sudah dikontrol, dipengaruhi, gak berdaya lagi. Gak bisa nolak ya. Berikutnya delusional perception, persepsi. Lodok delusi, waham persepsi, waham persepsi gitu maksudnya ya. Jadi ada pengalaman indrawi yang tidak wajar, bermakna sangat khas bagi pasien, terkadang bersifat mistik atau mukjizat. Saya ini kayaknya ini kalau ada pergerakan bumi tertentu itu saya pasti disuruh untuk menyelamatkan bumi ini dari kemusnahan, dokter. Nah, seolah-olah realistik gitu ya, logis gitu yang disampaikan. Tapi bisa saja itu merupakan bagian dari delusional perception. Pergerakan bumi yang mana hingga akhirnya seseorang mampu menerjemahkan itu sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi gitu. Ya memang menyelamatkan bumi menjadi tanggung jawab kita bersama ya, karena ada efek pemanasan global dan lain sebagainya. Hanya kalau konteksnya gangguan jiwa, biasanya dia nggak berdiri sendiri. Ada gangguan pada isi pikir yang lain. Oke, jadi kriteria A itu kriteria thought of, ada echo, insertion withdrawal, ada broadcasting. Kriteria B ada delusi, control, influence, passivity, perception. Ada kriteria C. C itu halusinasi auditorik. Khas kalau skizofrenia itu halusinasi auditorik, pendengaran. Dan suara halusinasinya itu komentar secara terus-menerus. Yang dikomentarin apa? Perilaku pasien. Kamu ngapain sih duduk terus? Sana lo jalan-jalan. Akhirnya pasiennya ikut jalan. Kamu ngapain sih jalan-jalan kayak orang gila? Sana lo duduk yang tenang. Dia duduk tenang. Tapi suara itu akan terus-menerus berkomentar terhadap perilaku yang dilakukan oleh pasien kita. Atau mendiskusikan perihal pasien di antara mereka sendiri. Di antara berbagai suara yang berbicara. Jenis suara halusinasi lain berasal dari salah satu bagian tubuh. Jadi gini, ada suatu waktu pasien akan mengeluhkan, iya dok, kayak perut saya tuh ngomong gitu. Kamu dasar gendut, banyak makan. Nanti kepala saya yang ngomong, kamu itu manusia nggak guna. Nah, jadi banyak dari anggota tubuhnya, bagian tubuhnya saling berbicara. Dan seringkali inilah makanya kriteria C itu bagian dari gangguan persepsi. Kriteria D, waham menetap jenis lainnya yang dianggap tidak wajar, mustahil, misal keyakinan atau politik tertentu, kekuatan di atas manusia biasa, jadi mampu mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan makhluk dunia lain. Sekali lagi, ini harus terlepas dari kultur budaya setempat. Oke, andai kata kultur budaya setempat memahami, memang itu terjadi, ya kita nggak bisa memasukkan itu sebagai waham menetap jenis lainnya.
Jadi untuk kriteria A sampai D harus ada satu saja, satu dari A sampai D, kalau jelas banget, atau 2 atau lebih apabila kurang jelas. Nah, katakan dari kriteria A sampai D tadi kok nggak ada yang jelas, paling sedikit 2 gejala di bawah ini yang selalu ada. Kriteria E, F, G, H. Kalau teman-teman membuka pedoman PPDGJ 3 yang buku yang besar, nanti ada kriteria I. Kriteria I-nya itu hilang minat, hidup tidak bertujuan. Nah, maka pesan moral di sini tolong, kalau teman-teman sudah hilang minat, hidup tidak bertujuan, kembalikan lagi minat dan tujuan hidupnya. Ya, kriteria E. Jadi ada halusinasi menetap dari panca indera apa saja. Kalau tadi kriteria C, halusinasi auditorik, gitu. Kalau kriteria E, halusinasi menetap dari panca indera apa saja. Kriteria F, harus pikiran terputus atau mengalami sisipan. Yang G, perilaku katatonik. Yang H, gejala-gejala negatif. Contohnya sikap sangat apatis, jarang berbicara, muncul respon emosional yang tidak wajar. Di sini disebutkan gejala tersebut berlangsung kurun waktu 1 bulan atau lebih. Tidak berlaku untuk setiap fase non psikotik prodromal. Harus ada suatu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan. Ini hampir sama ya, seperti yang di DSM-5. Jadi, ada beberapa penurunan fungsi penting dari manusia apabila mengalami kondisi yang kita sebut dengan skizofrenia. Hanya yang membedakan antara DSM-5 dan PPDGJ-3, PPDGJ-3 menyampaikan selama kurun waktu 1 bulan atau lebih. Kalau di DSM-5, apabila sudah lebih dari 6 bulan. Oke. Setidaknya, kalau di DSM-5, setidaknya gejala itu muncul at least 1 month or less if successfully treated. Oke. Nah, yang penting kalian tahu dulu, teman-teman tahu dulu, apa itu gejala psikotik, seperti apa contohnya, apabila memenuhi kurun waktu sekian, maka bisa kita masukkan yang mana. Nah, tentang skizofrenia ini, masih di PPDGJ-3 ya. Kalau di PPDGJ-3 itu dia akan membagi berdasarkan subtipe, berdasarkan kekhasan gejalanya masing-masing. Ada yang namanya skizofrenia paranoid, yang namanya paranoid, ya udah paranoid, curiga. Jadi harus terpenuhi dulu harus terpenuhi dulu bahwa kriteria skizofrenianya itu jelas. Yang menonjol dari skizofrenia paranoid itu halusinasi dan atau wahamnya. Ya, jadi di sini ada halusinasi auditorik yang bersifat istilah kami commanding, jadi berkomentar dan commanding, memberikan perintah. Halusinasi auditoriknya bisa bersifat mengancam, perintah, atau bunyi yang lain. Entah itu bunyi peluit, bunyi mendenging, atau berdenging, bunyi tertawa. Yang tertawa siapa? Nggak tahu, kayak ada suara ketawa cekikikan gitu, saya nggak tahu untuk siapa itu. Yang kedua, halusinasi pembawaan, pengecapan rasa atau bersifat seksual. Yang ketiga, hampir semua jenis waham muncul. Contoh waham dikendalikan, yang tadi delusion of control, keyakinan dikejar-kejar, ada kondisi persekutorik, dan gejala katatoniknya tidak menonjol. Makanya kita bilang paranoid, karena yang dominan halusinasi dan atau waham. Berikutnya skizofrenia hebefrenik. Ya. Jadi kata kuncinya di sini kalau hebefrenik itu dia kekanakan, regresi. Konsepnya memang iya pada usia remaja atau dewasa muda. Ciri khas kepribadian premorbidnya pemalu dan senang menyendiri. Perilakunya nggak tanggung jawab. Jadi benar-benar kekanakan. Afeknya dangkal, disertai giggling. Giggling itu cekikian sendiri. Ya, kayak gitu. Senyum-senyum sendiri, disorganisasi proses pikir. Kalau di DSM-5 kita bilang disorganized speech or thinking, disorganized motor behavior, ya. Dan pembicaraannya inkoheren. Dan kita perlu pengamatan kontinu selama 2 atau 3 bulan. Nah, yang berikutnya katatonik. Skizofrenia katatonik. 1 atau lebih perilaku ini mendominasi. Yang namanya katatonik itu yang terganggu motoriknya. Bisa motorik meningkat, bisa motorik menurun. Contohnya stupor, gaduh gelisah. Nah, kalau gaduh gelisah nih yuk psikomotornya meningkat. Menampilkan posisi tubuh tertentu gitu ya. Negativisme, rigiditas, fleksibilitas area. Ada gejala lain seperti comment automatism. Jadi kayak ada perintah yang perlu untuk segera dikerjakan. Yang kedua, pasien tidak komunikatif.
Sehingga nggak bisa, kita kesulitan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut. Nah, jadi kalau yang paranoid tadi waham, halusinasinya yang menonjol, hebefrenik ketanakan, katatonik motoriknya yang dominan. Tapi di sini dilihat lagi nih, katatonik psikomotorik yang dominan itu apakah dikarenakan waham dan halusinasinya, ataukah memang bagian dari katatonik. Sehingga pemeriksaan psikiatri mutlak dilakukan. Kita sendiri yang memeriksa pasiennya, gali lewat autoanamnesis atau pemeriksaan langsung pada pasien, heteroanamnesis sebagai data penunjang. Oke, jadi harus jelas isi pikirnya apa, proses pikirnya bagaimana, ada tidaknya gangguan persepsi, motoriknya apa, itu semua harus terevaluasi. Itu kenapa dokter UUL mesti cerewet kalau rekan-rekan melakukan pemeriksaan kurang lengkap. Karena ini berhubungan dengan diagnosis pasien-pasien kita. Gitu ya. Itulah kenapa ada disclaimer tadi. Slide ini ditujukan untuk pembelajaran, gitu ya. Karena kalian harus belajar. Katakan maaf yang mengikuti video ini bukan mahasiswa kedokteran pun ya silakan mengikuti. Saya tidak melarang. Berikutnya skizofrenia tak terinci. Jadi nggak bisa masuk paranoid, nggak bisa masuk hebefrenik, nggak bisa masuk katatonik. Di kriteria kedua tidak memenuhi residual dan atau depresi pasca skizofrenia. Loh, ada lagi ya dok? Ada banyak. Jadi yang namanya depresi pasca skizofrenia itu ada syaratnya. Telah menderita skizofrenia selama 12 bulan terakhir. Jadi selama 1 tahun itu ada riwayat skizofrenia. Jadi skizofrenianya itu selama 12 bulan. Beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada, tapi tidak mendominasi. Karena yang muncul saat ini lebih ke arah gejala depresinya yang mengganggu. Sehingga memenuhi kriteria episode depresi dan telah ada kurun waktu 2 minggu. Jadi harus tegak skizofrenianya. Berapa lama? 12 bulan. Gejala skizofrenianya masih tetap ada. Dok, gejala skizofrenia itu apa saja? Ya yang tadi. 1 yang amat jelas, atau 2 atau lebih apabila kurang jelas dari kriteria A, B, C, D. Atau 2 apabila yang A, B, C, D-nya tadi nggak jelas, yaitu kriteria E, F, G, H. Oke, dan sekarang yang dominan depresinya berapa lama? Sedikitnya 2 minggu. Nah, kalau skizofrenia residual, nah ini seringkali ketika saya berdiskusi dengan dokter muda, ketika saya minta mana berkas bedside-nya, selalu terjebak untuk mendiagnosis banding dengan skizofrenia residual. Ketika saya tanya, pasienmu masih ada halusinasinya? Aduh, dok, jelas sekali. Ya nggak bisa dimasukkan di residual, nggak boleh. Yang namanya skizofrenia residual itu yang dominan gejala negatifnya. Saat ini status present psikiatrinya yang dominan gejala negatif. Kalau halusinasi itu gejala positif. Ya, tentu berbeda. Yang kedua, sedikitnya ada riwayat 1, episode psikotik yang jelas. 3, sudah melampaui kurun waktu 1 tahun. Yang 1 tahun apanya? Skizofrenianya. Intensitas dan frekuensi gejala, waham dan halusinasi telah sangat berkurang. Yang keempat, tidak ada demensia atau penyakit gangguan otak organik lain. Oke, jadi tolong tidak diulangi kesalahannya. Berikutnya adalah skizofrenia simplex. Ini juga sama. Yang dominan gejala negatif, tapi tanpa didahului riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain dari episode psikotik. Yang kedua, perubahan perilaku pribadi yang bermakna. Jadi udah hilang minat, nggak berbuat apa-apa, nggak punya tujuan hidup, penarikan diri secara sosial. Yang ketiga, kurang jelas gejala psikotiknya dibandingkan subtipe skizofrenia lainnya. Kalau gejala psikotiknya masih jelas, bisa masuk ke subtipe yang lain, nggak boleh kita diagnosis skizofrenia simplex. Clear ya? Ada lagi skizofrenia lainnya dan skizofrenia YTT. Nah, oke. Ambil nafas dulu.
Mudah-mudahan jelas, sehingga kita bisa memilih sebenarnya mau mendiagnosis dengan PPDGJ3K atau dengan DSM-5K. Belajar dua-duanya tentu akan lebih baik. Sedangkan subtipe di situ kita masukkan sesuai dengan kriteria klinis yang didapatkan pada pasien-pasien kita. Berikutnya kita akan sambung dengan video pembelajaran tentang skizoafektif. Apa lagi Bu Dok? Oh ya, pelan-pelan setelah ini ya, kita akan mempelajari bersama. Tetap sama, silahkan kalian mempelajari dari textbook yang berbeda boleh, dari jurnal boleh. Untuk materi skizofrenia, saya cukupkan sekian. Jadi, kok nggak ada contoh kasusnya Dok? Nanti kita akan summary up dengan kasus-kasus dan diskusi yang lebih luas supaya bisa punya gambaran ya, barangkali di akhir sesi rangkaian skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Nah, sebagai bahan summary kita wrap up tentang skizofrenia ini. Jadi kalau di DSM-5 ada beberapa kriteria diagnosis yang harus terpenuhi. Jadi untuk kriteria A memenuhi beberapa gejala yang 5 itu halusinasi, waham, disorganized speech or thinking, disorganized, grossly disorganized or abnormal motor behavior, dan yang kelima negative symptoms dengan rentang periode waktu at least 1 month or less if successfully treated and within 6-month period atau lebih dari 6 bulan. Nggak boleh merupakan bagian dari gangguan skizoafektif, depresi, atau bipolar dengan gejala psikotik, tidak boleh merupakan bagian dari gangguan penyalahgunaan zat atau gangguan mental organik yang lain. Oke, kita sepakat ya. Sedangkan kalau menurut PPDGJ3, setidaknya harus 2. 1 yang amat jelas atau 2 apabila gejalanya kurang jelas dari kriteria A, B, C, D. Kriteria A ada kriteria thought of, isi pikir. Ada thought of echo, ada thought pikiran bergema, ada thought of insertion, pikiran masuk di sisi dari luar atau withdrawal ditarik. Kemudian ada thought of broadcasting, jadi pikirannya tersiar. Kemudian kriteria B. Kriteria B di situ ada delusion. Ada delusion of control, delusion of passivity, delusion of influence, dan delusional perception. Untuk kriteria C adalah halusinasi auditorik. Ya, terdengar di telinga, gangguan persepsi yang terdengar di telinga. Dan kriteria D adalah waham menetap jenis lainnya. Atau apabila kurang jelas memenuhi 2 dari kriteria E, F, G, H. Oke, jadi ada bisa gejala katatonik, bisa halusinasi jenis yang lain, kemudian ada perubahan pada perilaku yang semuanya itu memenuhi kriteria durasi waktu 1 bulan dan tidak boleh merupakan bagian dari gangguan mental organik. Didapatkan deteriorasi atau penurunan dari fungsi penting manusia. Kemudian untuk subtipenya ada skizofrenia paranoid, hebefrenik, katatonik, tidak terinci, depresi pasca skizofrenia, residual, simplex, lainnya, dan YTT. Oke, jadi summary-nya seperti itu. Silahkan kalian ulang kembali apabila ada penjelasan saya yang tidak dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Secepatnya akan saya berikan tanggapan atau feedback. Terima kasih. Insya Allah kita akan sambung dengan materi skizoafektif. Ya. Oke, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.